Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 mata kuliah Komunikasi Organisasi, dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD, dan Ibu Dr. Merika, MPD. Kelompok 2 beranggotakan 4 orang. Saya, Aulia Anissa, NIM 2400267. Nama saya Muhammad Aziz, NIM 240020074. Saya Rifa Mutia, NIM 2400280. Saya Aulia Rahmi dengan NIM 2400268. Prinsip komunikasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, komunikasi adalah suatu proses karena merupakan suatu seri kegiatan yang terus-menerus yang tidak mempunyai permulaan atau akhir dan selalu berubah-ubah. Yang kedua, komunikasi bersifat interaksi dan transaksi. Istilah interaksi adalah saling bertukar komunikasi. Misalnya, seseorang berbicara kepada temannya mengenai sesuatu. Kemudian temannya mendengar, memberikan reaksi atau memberi komentar terhadap apa yang dibicarakan saat itu. Begitupun selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi yang kita lakukan itu seteratur itu prosesnya. Banyak dalam percakapan tatap muka, kita terlibat dalam proses pengiriman pesan secara simultan tidak terpisah. Dalam keadaan demikian, komunikasi dapat bersifat transaksi. Yang ketiga, komunikasi adalah suatu sistem. Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai tujuan. Dalam komunikasi antara komponen pesan dan dengan komponen pengirim harus saling berhubungan. Bila pada saat komunikasi terjadi antara pesan yang disampaikan dengan penerima, maka akan mengaruhi komponen-komponen komunikasi. Jadi, dalam komunikasi, setiap komponen yang saling berkaitan. 4. Komponen dapat terjadi disengaja maupun tidak disengaja. Komunikasi dapat terjadi disengaja apabila pesan yang dimaksud dan dikirimkan kepada penerima yang dimaksudkan. Dan apabila komunikasi tidak sengaja dikirimkan dan dimaksudkan untuk orang tertentu sebagai penerimanya, maka dari itu dinamakan komunikasi tidak disengaja. Menurut Kretner dan Kiniki 2014, ada 3 hambatan dalam berkomunikasi. Yang pertama yaitu hambatan personal, dan yang kedua yaitu hambatan fisik, dan yang ketiga yaitu hambatan semantik. Oleh karena itu, kita mulai dengan hambatan personal. Hambatan ini berasal dari individu sendiri, yaitu berasal dari kita sendiri. Yang pertama, variabel kemampuan dalam berkomunikasi. Setiap orang memiliki kemampuan komunikasi yang berbeda. Ada yang mahir dalam menggunakan bahasa tubuh, sementara yang lain mungkin kesulitan. Contohnya itu gimana sih contohnya? Coba ceritain. Gimana ya? Contoh itu seperti jika ada seseorang yang ingin bercurhat dengan kita soal kesedihannya, tetapi dia tidak mampu menggunakan bahasa tubuhnya, sehingga kita beranggapan bahwa dia itu tidak sedih, melainkan biasa-biasa saja. Yang kedua apa tuh? 2. Variasi dalam memproses dan menginterpretasikan informasi. Cara orang memproses dan menginterpretasikan informasi bisa berbeda-beda. Ini bisa mempengaruhi bagaimana mereka memahami pesan yang disampaikan. Contohnya, seperti seseorang yang mendapat informasi dari kampus tentang berita mengenai ini, tetapi seseorang tersebut salah dalam menginterpretasikan pesan tersebut kepada teman-temannya, sehingga teman-temannya semua ikut salah dalam menanggapi berita kampus tersebut. Lanjut, kepercayaan antar pribadi.
Jika seseorang tidak percaya pada informasi atau komunikator, komunikasi bisa terganggu. Seperti Contohnya, jika ada seseorang yang ingin menyampaikan pesannya terhadap orang lain, tetapi dia tetap percaya diri sehingga pesannya tersebut terganggu. Itu otomatis orang yang akan disampaikan pasti akan tidak yakin dengan apa yang disampaikannya. yang keempat yaitu stereotip atau anggapan. Stereotip atau anggapan bisa mengganggu pemahaman pesan karena kita membuat generalisasi tentang orang lain. Contohnya, Anggapan orang lain. Contohnya seperti saya kurang tahu, mungkin ada kawan-kawan nonton yang tahu. Selanjutnya, ego. Yang kelima itu ada ego. Ego yang besar bisa menyebabkan konflik dan mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. seperti teman saya yang bernama Dela yang memiliki ego yang sangat kuat sehingga komunikasi antar kami cukup bisa dibilang debat yang memanaskan. Ini juga dapat merusak interaksi antara kami berdua. Sehingga untuk para penonton, kalau ingin berkomunikasi dengan efektif, haruslah memiliki ego yang aman. Jangan seperti teman saya yang bernama Dela. 6. Kekurangan mendengar. Jika kita tidak mendengarkan dengan baik, kita mungkin tidak bisa memahami pesan dengan baik. Yaitu contohnya Seperti seseorang yang kurang fokus sehingga menerima informasi itu kurang jelas dan dia ingin menyampaikan kepada orang lain dan orang lain tersebut mengalami yang namanya miskomunikasi. ya seperti yang nomor 4 tadi ya. Lanjut ke penilaian subjektif. Kita cenderung menilai informasi berdasarkan pengalaman pribadi kita yang bisa mengganggu pemahaman pesan itu sendiri. Contohnya, seseorang yang kita anggap dulu sebagai seorang yang jahat atau apa yang membuat kita beranggapan negatif kepada dia. Sehingga dia menyampaikan pesan yang baik-baik pun kita beranggapan kepada dia itu bahwa pesannya itu tidak baik. Lanjut, mendengarkan dengan definisi. Kadang kita tidak mendengarkan secara mendalam, yang bisa membuat kita salah paham tentang pesan itu sendiri. Contohnya, seperti mahasiswa yang tidak mendengarkan secara mendalam definisi ataupun spesifik tugas yang diberikan dosen, sehingga dapat membuat tugas tersebut tidak lengkap maupun banyak salahnya. Komunikasi nonverbal. Perbedaan antara kata-kata yang diucapkan dan bahasa tubuh kita bisa mengubah makna pesan itu sendiri. Contohnya seperti ini. Saya menyampaikan kepada Anissa bahwa saya ingin bertemu, tapi saya menggunakan ini. Sah, ketemu yuk. Ya kan Itu tidak mungkin. Dan selanjutnya, hambatan fisik. Hambatan ini meliputi gangguan dari lingkungan seperti kebisingan, jarak, atau media yang rusak. Contohnya, Seperti kebisingan yang kita alami sekarang dalam pembuatan video ini. Banyak orang yang lewat lalang, ada yang keretanya pakai knalpot brong, sehingga dalam komunikasi ini juga cukup mengganggu. Yang kedua, ada jarak. Jika kami membuat video ini dalam jarak sana jauh, mungkin videonya tidak akan terdengar. Yang selanjutnya, hambatan semantis. hambatan ini terjadi ketika ada perbedaan makna kata akibat latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda. Seperti saya sendiri, saya itu orang Batak Tapsel, sedangkan Anissa itu orang Sunda. Jika saya menggunakan bahasa saya kepada Anissa seperti menaik kabarnya seperti ini, Anissa, songon dia kabar senari. Sengerti abdi teh. Nah, seperti itulah contohnya. Maka kesimpulannya, hambatan dalam komunikasi terbagi 3, hambatan personal, hambatan fisik, dan hambatan sematis. Hambatan personal termasuk kemampuan komunikasi, variasi interpretasi, kepercayaan antar pribadi, stereotip, ego, kekurangan mendengar, penilaian subjektif, dan komunikasi nonverbal.
Hambatan fisik meliputi kebisingan, waktu, ruang, dan kerusakan media. Dan yang ketiga, hambatan semantis terkait dengan perbedaan makna kata dan interpretasi akibat keanekaragaman budaya dan bahasa. Prinsip ekonomi ada 3 kesimpulannya. 1. Proses komunikasi adalah proses berkelanjutan dan dinamis. Yang kedua, sistem komunikasi melibatkan komponen yang saling berhubungan. 3. Interaksi dan transaksi melibatkan pertukaran pesan yang mempengaruhi kedua pihak. Dan yang keempat, sengaja dan tidak disengaja. Pesan bisa disampaikan dengan maksud tertentu dan tidak. Itu saja video pembahasan materi dari kelompok 2. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Video ini masih jauh dari kata sempurna. Kami menerima semua kritik dan sarannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.